Hai guys, welcome back to my channel. Apakah kalian tahu proses pembuatan gedung-gedung tinggi di dunia? Struktur paling utama adalah tiang pancang atau paku bumi sebagai pondasi utamanya. Kekuatan yang kokoh dari struktur bangunan bisa didapat dengan seberapa dalam pemasukan paku bumi ke dalam tanah. Semakin tinggi sebuah bangunan atau gedung, maka semakin banyak dan dalam juga paku bumi ditancapkan. Tetapi tidak banyak yang mengetahui tentang proses pembuatan paku bumi tersebut. Yang kebanyakan kita tahu paku bumi sudah terbentuk seperti itu dan siap pakai. Membahas tentang paku bumi tidak lain karena kebutuhan dalam membuat suatu bangunan yang semakin tinggi pada masa sebelum dibangun gedung-gedung tinggi atau gedung pencakar langit. Untuk pondasi utamanya hanya dengan cara digali dan selanjutnya menanamkan ceker ayam sebagai penopang suatu bangunan. Sejarah digunakan paku bumi ini diawali untuk pembangunan Home Insecure Building di Chicago. Bangunan tersebut dijuluki sebagai Bapak Pencakar Langit yang pada awal pembangunannya dirancang oleh arsitek William LeBaron Jenney. Dengan kecerdasannya, dia memikirkan tentang kedalaman penopang bangunan yang biasa dia pakai hanya dengan cara menggali. Tapi dia berpikir keras bagaimana cara membuat topangan bangunan tanpa harus menggali. Karena setiap ketinggian suatu bangunan, maka penopangnya harus semakin dalam ke bawah. Jadi tidak mungkin menggali sedalam itu, akan menguras banyak waktu dan biaya. Dan dia pun menemukan suatu cara, yaitu dengan cara menancapkan beton ke dalam tanah tanpa harus menggali, tapi beton itu masuk ke dalam tanah. Jenis bentuk beton dan paku bumi juga ada bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama adalah beton bertulang. Ini bisa dikategorikan sama dengan paku bumi karena memiliki kerangka dari besi atau baja agar memiliki daya tarik yang lebih kuat dari beton biasa. Beton ini sering digunakan untuk pondasi dalam berbentuk melingkar dan persegi. Yang kedua, beton hampa. Beton ini dibuat dengan menggunakan vakum khusus. Jenis ini sangat sering dimanfaatkan di gedung pencakar langit karena beton hanya mengandung udara yang sudah bereaksi dengan air, sehingga memiliki kekuatan yang sangat bagus. Ketiga, ada beton prategang. Pembuatan beton prategang ini hampir sama dengan pembuatan beton bertulang. Bedanya adalah tulang baja yang akan dimasukkan ke dalam beton harus ditegangkan terlebih dahulu. Tujuannya agar beton tidak retak meskipun ditimpa beban yang sangat berat. Beton ini banyak diterapkan dalam menyangga struktur bangunan yang berukuran lebar. Keempat adalah beton siklop. Beton ini menggunakan agregat yang cukup besar sebagai bahan pengisi tambahannya. Beton siklop sering digunakan untuk membangun jembatan, bendungan, dan bangunan air lainnya. Yang kelima, beton pracetak. Beton ini dicetak sesuai ukuran tertentu. Untuk menjaga kualitas beton, maka beton ini dicetak di lokasi lain yang tujuannya adalah untuk menjaga kualitas beton dan mengantisipasi jika lokasi sempit dan kurangnya tenaga kerja. Contoh beton pracetak ini adalah tangga, panel pagar, fasad, dan lain-lain. Nah, mungkin kamu penasaran bagaimana sebenarnya proses dari paku bumi ini dibuat. Kali ini aku akan menjelaskan juga tentang proses pembuatan paku bumi dari awal sampai siap ditancapkan. Yang pertama, diawali dengan pemotongan batang baja. Batang baja ini adalah kerangka paling utama dalam pembuatan paku bumi. Dalam pemotongan batang baja ini digunakan alat khusus untuk memotongnya. Alat ini bisa memotong sekaligus mengukur seberapa panjang batang baja yang akan digunakan dalam pembuatan paku bumi dengan sangat presisi. Dan kenapa menggunakan batang baja tidak menggunakan batang besi? Ini dikarenakan paku bumi membutuhkan material dan bahan yang berkualitas tinggi. Maka dipilihlah batang baja sebagai kerangka terpenting dalam pembuatan paku bumi. Dan yang perlu kita ketahui, baja adalah bahan terkuat yang tidak mudah korosi dengan biaya terjangkau dibandingkan dengan saudaranya yaitu besi yang kekuatan dan ketahanannya lebih rendah dibandingkan dengan baja. Selanjutnya, melingkari kawat baja di sekeliling batang baja, tentu saja dengan menggunakan alat las otomatis secara berputar dengan sangat cepat. Fungsi dan tujuan dari pelilitan ini adalah menguatkan batang baja itu sendiri dan untuk membuat pola atau bentuk dari paku beton yang akan dibuat. Proses ini juga dapat meningkatkan tingkat presisi dari batang baja agar saling menopang dan lebih kuat. Apabila jika kita hanya menggunakan batang besi lurus saja tanpa ada pengikatnya, itu akan mengurangi daya cengkram dari cor beton ke kerangka batu bumi.
Hal ini yang bisa kita lihat di pembuatan tiang rumah dengan memasang cincin ke besi tersebut. Lalu kerangka paku bumi yang sudah selesai dirakit dibawa ke bagian cetakan untuk memasukkan material cor. Untuk cetakannya sendiri adalah cetakan yang dikhususkan untuk membuat paku bumi. Cetakan ini pada umumnya berbentuk lingkaran, tapi ada juga yang berbentuk persegi. Itu semua tergantung dengan kebutuhannya. Dan untuk material cornya dipilih dengan bahan-bahan yang paling berkualitas demi menunjang kekuatan paku bumi sebagai struktur utama dalam sebuah bangunan. Jadi untuk material bahan cornya tidak boleh sembarangan ya guys. Setelah cetakan terisi penuh dengan material cor, lalu ditutup dengan penutup bagian cetakan. Penutupan ini harus dilakukan sebelum material cornya mengental, agar semua sisinya bisa terisi dengan baik di dalam cetakan. Setelah penutupan selesai, pindahkan ke tempat pengencangan baut. Dan ini harus benar-benar kuat, tidak boleh longgar, karena itu akan menyebabkan kebocoran yang dapat mengurangi kepadatan dari paku bumi. Apabila paku bumi kurang padat, akan sangat mudah terkikis saat ditancapkan ke dalam tanah. Parahnya lagi, tidak bisa masuk ke dalam tanah, dia sudah hancur. Karena kita tahu, proses pemasukan paku bumi ke dalam tanah itu menggunakan tekanan yang sangat besar. Jadi, paku bumi ini harus benar-benar kuat guys. Sebelum material cornya benar-benar kering, paku pasak bumi ini akan dipindahkan terlebih dahulu ke mesin peregangan paku bumi. Mesin peregangan ini berfungsi untuk meregangkan batang baja yang ada di dalam cetakan supaya benar-benar lurus. Apabila batang baja itu bengkok sedikit saja, maka akan mengurangi kekuatannya. Karena pada proses memasukkan material cor itu dapat mengurangi kelurusan dari batang baja. Jadi setelah memasukkan material cor perlu diregangkan lagi agar batang baja benar-benar lurus. Selanjutnya akan dipindahkan ke mesin rotari, diputar kira-kira 15 menitan. Ini bertujuan agar material cor di dalam cetakan benar-benar tercampur dengan rata dan padat sehingga tidak ada yang kopong. Jika dalam pembuatan paku bumi ada bagian yang tidak sempurna atau kopong tak berisi, itu akan menjadi barang BS atau cacat dan tidak akan digunakan. Setelah semua proses itu berlalu, proses berikutnya adalah memasukkan ke mesin uap paku bumi, dan proses penguapan memakan waktu selama lebih dari 12 jam. Proses ini bertujuan untuk mempercepat pengerian cor paku bumi. Jika tidak dimasukkan ke proses penguapan, maka paku bumi ini akan sangat memakan banyak waktu untuk menunggu sampai benar-benar kering. Dengan adanya proses penguapan ini, kita hanya membutuhkan waktu 12 jam saja. 12 jam sudah berlalu, kini saatnya casing atau cetakan paku bumi dibuka dan seperti yang Anda lihat, pembuatan paku bumi ini sungguh sempurna. Dan proses pembuatan paku bumi selesai sampai di sini. Namun masih ada sedikit finishing bagian perlabelan seperti tanggal pembuatan, lokasi, ukuran paku bumi itu sendiri, dan diakhiri dengan pengecatan beberapa bagian. Sampai di sini paku pasak bumi siap digunakan untuk pembangunan gedung-gedung pencakar langit, jembatan, atau infrastruktur raksasa lainnya. Itulah bagaimana proses paku bumi dibuat. Apakah kamu pernah melihat paku bumi sebesar itu secara langsung? Atau mungkin kamu adalah salah satu kulit proyek dalam pembuatan paku baja tersebut? Sampaikan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.